Pintu perhutani ini ya, Ya. Mas. Ini perjalanan saya ke Alas Purwo. Pertama pintu perhutani. Desanya desa apa ini? Kutorjo. Apa? Kutorjo. Kutorjo. Desanya Kalipait, dusunnya Kutorjo. Dusunnya Kutorjo, desanya Kalipait ya. Nah, itu pemandangan Gunung Alas Purwo itu, yang dinamakan Alas Purwo itu. Ini dari pos perhutani sampai pos Alas Purwo berapa, Mas? 9 kilo. Tapi ulur salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Kita ini sudah ngobrol-ngobrol tadi ya, sudah lumayan tambah pengetahuan. Tapi saya masih banyak ini, pengen pengetahuan saya juga pengen bertambah, juga saya ingin dapat inspirasi nih dari Aki Dharma ini ya. Selama ini kan saya aja yang ditanya, sekarang saya pengen nanya ini sesuatu ke Aki biar saya tambah nih pengetahuannya. Ya. Jadi selama ini Aki sering datang kemana-mana, khususnya ke Alas Purwo ini sebetulnya tujuan intinya itu apa gitu? Saya kan masih bertanya-tanya ini, apa hanya sekedar begini? Apa hanya sekedar apa ya? Selama ini yang sudah kita tahu gitu loh, seperti di kayak di kanal-kanal gitu. Apa hanya seperti itu gitu? Apa nggak ada tujuan lain yang lebih bermakna, lebih berarti dan lebih banyak membawa manfaat gitu loh? Coba saya tuh pengen tahu gimana dari Akinya itu. Iya. Oh, wilayah jati nuhuni ajat-ajate lelu Nusantara tapi uluk salamu ya. Untuk kedatangan saya kali ini ya, kali ini itu sesungguhnya sangat wigati dan sangat penting. Yang menurut saya itu sangat penting. Menurut orang yang tidak mementingkan ya tidak penting. Ngapain kita ke sini gitu kan? Kira-kira dengan beberapa tragedi Indonesia, tragedi Indonesia, terutama dari pihak atau institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Akhir-akhir ini dari mulai kasus Freddy Sambo, ya kan, lalu Kanjuruhan, ya kan, lalu Teddy Minahasa itu, kira-kira ini disorot oleh mata dunia apa enggak? Oh ya pasti. Lah, kira-kira kita sebagai bangsa Indonesia malu apa tidak? Ya, kalau saya sendiri pribadi ya malu lah Pak, punya Malu, polisi kan? seperti itu kan. Lalu kita sebagai rakyat jelantah, itulah yang paling bawah. Ini kan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Artinya nestapanya para yang di atas kita pun ikut merasakan. Ya kan, ikut prihatin. Namun ketika kita akan menyampaikan ke sana kepada umpamanya Pak Jokowi gitu loh. Ini saya kompetensinya saya di sini adalah melihat keprihatinan Indonesia saat ini yang betul-betul sudah diambang pantas. Sudah diambang pantas, yang termaksud adalah kericuhan dalam institusi itu sendiri, lalu pada istana itu sendiri. Nah, ini nggak bisa dibohongi. Di sini ada yang namanya Gua Istana kan? Betul, ya ada. Iya kan? Ya. Lah, Pak Jokowi ini orang Jawa apa orang asing kira-kira atau orang Jawa itu. Ya. Dan saya sering melihat Pak Jokowi itu pakai apa? Blangkon gitu kan ya. Lah semestinya Pak Jokowi itu tanggap sasmito. Ya. Lalu kepolisian juga tanggap sasmito. Lah untuk kali ini saya betul-betul prihatin dengan institusi kepolisian, terus kondisi Pak Jokowi sekarang, yang mana ada kawulo namanya Bambang Tri kan itu ya. Iya, menggugat itu Pak ya. Kawulo menggugat ini kan ya kepada
Jokowi ini. Nah, Lah, ini lebih memalukan lagi, memalukan apa? Memalukan Indonesia, bahwasanya Indonesia itu sudah sangat carut maut, ya, sudah sangat carut parah. maut. Nah, saya mengingat satu hal bahwasanya Pak Jokowi kemarin itu kan tindak itu kalau bahasa Jawa ya. Iya. Nah, kalau itu berkunjung ke Ukraina dan ke Rusia. Oh, Dan niscaya Ukraina dan Rusia ini kan sedang perang. sedang Nah, perang. Ya. niscaya kita pun kan di sini ikut prihatin nih. Was-was. Ya kan, was-was. Dan kita kan melakukan permohonan juga kan agar pemimpin kita itu selamat pada saat itu loh ya. Iya. Nah, kenyataannya juga Pak Jokowi bisa dengan selamat. Selamat. Walaupun Pak Jokowi tidak mohon maaf ya, tidak tahu menahu, tapi kita kan mendoakan. Nah, ya, gitu kita loh. rakyatnya itu ya mendoakan beliau lah Mendoakan, supaya nyata tetap lah. selamat. Dengan keselamatan itu semestinya saya punya gagasan ya, mengingatkan kepada institusi kepolisian termasuk Pak Jokowi agar eling kepada Purwo Duksino. Nah, disinilah alas Purwo itu. Oh. Purwo Duksino. Purwo itu wiwitan, Duksino itu wekasan. Wekasan itu bisa diartikan adalah ujung perjalanan, bisa diartikan adalah pesan-pesan dari leluhur. Gitu loh, ya kan? Pesan-pesan dari leluhur lah. Saya ya kalau saya mengatakan begitu kan kurang pantas. Keperluan saya, kepentingan saya berkunjung ziarah ke Alas Purwo ini, saya meyakini dari sana saya datang ke sini itu jauh dong, muragatnya nggak cukup sejuta dong. Iya. Apalagi saya banyak ada asisten di sini, banyak rekanan ya kan, lah banyak andetolan ya, bukan rekanan. Tentunya pembiayaan juga tidak sedikit. Saya nggak mengatakan, saya nggak akan minta kepada Pak Jokowi kalau ngasih peduli sih itu urusan nanti gitu ya. Yang jelas saya ada sebuah teguran, ada sebuah hal yang terbersit oleh saya melalui bisikan saya bahwasanya Pak Jokowi pihak istana semestinya eling kepada Purwaduksina. Kalau dulu di setiap desa ya, di setiap desa itu diadakan ruatan. Oh iya. Betul nggak? Nah, biasa bulan setiap Suro tahun itu, ya, Bulan setiap Suro, tahun ya. ada yang bulan Suro, ada yang bulan Apit. Oh iya. Ya kan? Lah, ini adalah Purwakaneng Rembuk, bahwasanya saya meyakini yang Purwo ini adalah mengayomi Nusantara, mengayomi kita semua, semestinya kita tanggap. Dalam arti mengayomi itu adalah mendukung tujuan negara Indonesia yang masih makin besar, makin menuju ke arah titik sentral puncak dan pusat peradaban dunia, semestinya dilakukan tidak hanya bisa oleh akal pikir saja. Pak Jokowi sebagai orang Jawa itu semestinya eling pada Purwaduksina. Lah, manakala secara singkat saya mengatakan, ketika pihak institusi Polri tidak mau mengadakan ruatan, taruhlah, ruat yang termasuk ada ngeruat regede, ngeruat ruwete, ya ini kata tandas, ngeruat ruwete institusi kepolisian itu, ngeruat ruwete Indonesia itu, semestinya Pak Jokowi mau melaksanakan tradisi ruatan seperti sedia kala di Alas Purwo dan atau di Istana Merdeka gitu loh. Nah, ini penting sekali. Saya menyampaikan ini ya, taruhlah menyampaikan ini tanpa motif yang apapun, hanya saya mengingatkan eling kepada Purwoduksino bahwasanya di bawah ini banyak pelaku-pelaku spiritual yang mendoakan beliau. Betul itu. Termasuk kita kan? Ya kan? Secara pribadi. Namun selama ini kelihatannya kita dikesampingkan. Pernahkah panjenengan ada bantuan dari, mohon maaf, DPR peduli? Belum. Nggak ada, ya. Pernahkah panjenengan ada, taruhlah dari pihak pemerintah, ini kan ada DPR, ada teranggarkan untuk melakukan seperti ini? Tidak ada kan? Padahal sekali melakukan itu, ya kalau secara jujur minimal untuk Pirantining Pamujo itu kalau istilah wayang ya, Pirantining Pamujo yang termaksud ada bunga, ada kemenyan, ada dan sebagainya yang oleh kaum sana dikatakan musyrik, tapi ini kan tradisi spiritual asli Nusantara, ya, yang semestinya dilestarikan. Lah, ketika para pejabat ini tidak peduli kepada kita, niscaya saya nggak mendoakan istana ini akan
gonjang-ganjing untuk selamanya. Artinya untuk mendapat kejerihan dalam menata bangsa, siapapun pemimpinnya, baik itu Jokowi, baik pemimpinnya akan datang nanti, niscaya akan gonjang-ganjing sebab tidak eling kepada Purwoduksino itu tadi, ya, Purwoduksino. Secara singkat saya mengatakan apabila ini pendapat saya, yang lain yang kelompok-kelompok tidak sepaham dengan kita kan bisa saja, wah itu musyrik, wah itu syirik, ya kan? Sedikit begitu. Tapi saya meyakini, manakala budaya ruatan ini tidak dilakukan oleh pihak istana dan institusi kepolisian, nanti akan bertubi-tubi. Bayangkan dari Freddy Sambo, ya, sampai Kanjuruhan, ya, luar biasa kan? Semua itu, ya. Lalu Teddy Minahasa, lah ini sosok jenderal, apalagi kopralnya, begitu loh. Ya kan, sosok jenderal, apalagi kopralnya. Lah, mestinya dia tanggapin Sasmito itu tadi. Jadi pada prinsipnya kepentingan saya adalah kesini itu memayu hayuning lajunya Nuswantoro ini atau Indonesia ini melalui proses ritual. Semestinya saya dengan kata lain minta diperhatikan para pelaku spiritual ini ya, oleh para pejabat, tanpa ada keseimbangan antara spiritual, pembangunan spiritual dan pembangunan moral dan pembangunan yang fisik, material ini niscaya akan kojur. Kojur itu gimana? Berapa banyak sekarang pembangunan yang sudah tidak berfungsi ya, seperti Bandara Kertajati, ya kan? Kan banyak sekali. Nah ini kita mestinya menggagas uang itu semestinya bisa digunakan untuk laju perjalanan para spiritualis. Ya, berbeda dengan masa Pak Harto dulu. Di tempat-tempat seperti ini nih ada ibaratnya orang suruhannya gitu loh. Iya. Yang setiap tahun mesti mengadakan ritual khusus, ya, otomatis gitu. Lah, namun pemimpin sekarang tidak serta-merta seperti beliau Pak Harto atau Pak Karno. Jadi Pak Karno pun kan dianukan pernah ke Gua Istana. Betul, ya, ya kan? Ya. Lalu kemarin Pak Luhut ya, Pak Luhut, ya. Pak Luhut, lalu juga Bu Puan. Namun kesini berwisata apa berspiritual kan nggak tahu maksudnya ini, ya kan? Nah, padahal ini power ini menurut saya Alas Purwo ini adalah power utama. Artinya saya meyakini di tanah Jawa ini ada 5 bahkan 7 kantongnya gaib Nusantara ini, kantongnya gaib Wadyo Bolo Siluman Nusa Jawi yang saya meyakini ada di Alas Purwo. Ini awal, lalu ada di Alas Ketonggo, lalu ada di Alas Larangan, nah, lalu ada di Alas Roban dan sebagainya sampai dengan di Gunung Gede begitu. Nah ini perlu saya menyampaikan bahwasanya inilah di antara titik-titik sentral ya kantongnya kegaiban tanah Jawa yang perlu diselaraskan oleh para pemimpin. Jadi kan ada tuh pepatah mengatakan ngejobo dadi pemimpine manungso iku kudu bisa mimpin bangsa kang dudu manungso. Di antaranya pepohonan, di antaranya burung-burung, itu yang nyata. Di antaranya bangsa yang tidak kelihatan itu ya jin setan, pri prayangan, ilu-ilu banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lansa panunggalane gitu loh. Nah ini perlu saya menyampaikan bahwa kali ini saya adalah sungguh-sungguh dalam memperhatikan laju perjalanan Indonesia ini untuk bisa mencapai kepada tujuan para pendiri bangsa. Tidak cukup diatur secara logika saja ya, namun juga perjalanan spiritual yang termasuk panjenengan berapa tahun? 20 tahun? Ya 20 tahun sekian lah. Ya 20 tahun sekian berada di tempat-tempat seperti ini, seyogyanya setidaknya dimintai pendapat. Nah, gitu loh. Kira-kira seperti apa? Loh saya kok begini, jangan gengsi gitu. Sebab telah terbukti buku tidak bisa mengatasi permasalahan, ya senjata tidak bisa mengatasi permasalahan, dianggapnya uang bisa mengatasi permasalahan, namun kasus nyatanya nambah hutang. Lah, ada solusi-solusi spiritual yang semestinya dilampaui oleh pemimpin bangsa ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.